sudah begitu. Dan akhirnya sekarang Provinsi Papua Barat tidak ada. Jadi pendekatan saya selaku ketua fraksi Bapak Men, kami telah melaksanakan tugas kita dengan baik sampai akhirnya. Dan itu ada di tanah Papua. Saya atas izin pimpinan, saya buka ruang aspirasi di DPR untuk menerima usulan daerah otonomi baru di Papua Barat. Kami dengan mekanisme yang ada berjalan di DPR, kami menyalurkan aspirasi itu kepada Komisi 2. Ya, kalau saya akan cerita lagi terkait dengan naskah akademik, saya yang hantar kepada kalian DPR. Ada surat daripada kalian meminta kita DPR, ketua DPR dan ketua fraksi untuk memberikan masukan dalam penyusunan naskah akademik daripada pemekaran Provinsi Papua Barat. Beberapa hal yang kami melihat seperti yang tadi diutarakan oleh teman-teman soal PMK 206, ya, soal Undang-Undang 29 yang dia sendiri menabrak kami punya aturan. DPR kami ada diatur dengan Undang-Undang 23. Republik Indonesia nomor 206/PMK.07/2022 tentang alokasi transfer ke daerah untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2023. Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Undang-Undang Otonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah nomor 106 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa sebelum terjadi pembahasan revisi Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 terjadi pro kontra antara provinsi dan Provinsi Papua Barat melahirkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. 2. Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, tentang keberadaan 29 orang anggota DPR Papua Barat yang berasal dari partai politik daerah pemilihan 2, 3, dan 4. Juga anggota DPR seseorang sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa tahun 2023-2024 merupakan tahun politik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden DPR RI moral dan politis sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khusus pasal 108 poin I, J, dan K. Anggota DPR Papua Barat menyampaikan aspirasi sebagai berikut. Pimpinan dan anggota DPR Papua Barat meminta kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia agar meninjau kembali surat peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang alokasi transfer ke daerah untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2023 dan memohon agar meninjau kembali pemotongan dana sebesar 36% yang berasal dari APBD. Dan anggota semua kan keterwakilan partai politik bisa menjembatani melalui mekanisme politik kan bisa. Tinggal dipanggil Menteri Keuangan untuk suruh revisi kembali surat ini kan lewat jalur politik bisa. Awal-awal kita berjuang dengan teman-teman untuk APBD, istilah APBD mini itu yang munculkan itu kita. APBD mini itu biar satu titik pun tidak digubris oleh Kementerian Keuangan. Dilakukan di Papua yang hadir di orang Papua, pikiran saya mungkin bisa dikabulkan. Itu sampai dengan akhir tahun itu tidak ada satu titik pun yang satu kita saya tidak ada. Ya, makanya kita andalkan katakanlah di Provinsi Papua Barat bahkan dari Provinsi Papua Barat itu kurang lebih 5 miliar ditambah dengan kabupaten kota. Itu yang kita akan mulai untuk APBD mininya itu dari ketua sebagai wakil ketua dan saya sebagai PJ untuk Papua Barat sebagai sekretaris. Jadi ini forum untuk tadi dalam rapat tadi adanya mandatori dari dalam kita misalnya ya yang sudah
lagi. Jadi ini istilahnya daur rasadah. Jadi istilah teman-teman di Wamen tetap dengan aturan-aturan terutama yang diatur dalam PMK. Jadi tadi kami sudah menyelesaikan itu dan sepakat juga untuk akan menyampaikan juga hal-hal yang terjadi di Gubernur Papua Barat. Prinsipnya kami ini sekarang pelaksana undang-undang. Jadi apapun keputusan, kalau tadi perjuangan itu apapun yang diperintahkan, kami harus laksanakan. Kalau perintah, kita patuh tunduk melaksanakan aturan. Ya, jadi prinsipnya sebagai PJ Papua Barat Daya, saya dan teman-teman di sini siap oleh pemerintah. Ya. Jadi kita ikut juga merasakan apa yang teman-teman rasakan. Kalau saya kemarin di Papua lebih dahsyat lagi, ya, turbulensinya lebih dahsyat lagi. Awalnya kita itu APBD 15 triliun, kemudian akhir nomor 2 APBD turun jadi 8 triliun, kemudian sesudah itu belakangan ini 3 APBD. Akan juga bagaimana teman-teman DPR yang sana yang tampil yang ada di 3 TOB, itu juga kesulitan sama seperti yang dirasakan hari ini. Jadi ini memang soal bersama, bukan hanya forum seperti tadi menjadi penting untuk kita memperjuangkan kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan prinsipnya kami sedang mempersiapkan APBD-nya. Dan tadi kita sudah diserahkan RKPD dari Bangda, dari dalam menyusun RKPD kita. Jadi, tetapi itu ya, karena ada 2 jalur APBD-nya. Setelah itu ya ada perubahan. Jadi apapun perubahan. Jadi yakin bahwa kita akan tahan asas. Tidak akan keluar dari situ karena tadi juga sudah disampaikan Pak Mendagri, sudah ditegaskan ya, karena kita ini semua PD 6 masing-masing kabupaten kota PD-nya dan anggota yang definitif sama mendengarkan arahan Pak Mendagri dan bahwa Mendagri serta beberapa pejabat eselon 1 kita ada dari Dirjen Bina dan Dirjen Yaudah menjelaskan berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan khususnya di TOB daerah Tuban Baru. Saya kira ini satu karsa yang positif yang harus kami memberikan apresiasi kepada Mendagri atas inisiatif gagasan untuk mengumpulkan semua pejabat kepala daerah di tanah Papua. Penjelasan disampaikan, ada beberapa agenda yang mendesak yang harus kita selesaikan, yaitu pertama untuk segera mempersiapkan pemilihan Majelis Rakyat Papua. Itu harus selesai di bulan Mei, karena bulan Juni itu Pak Mendagri akan melantik semua MRP di semua provinsi. Kita juga harus mempersiapkan pengangkatan anggota DPRP di provinsi, OAB, dan juga anggota DPRK yang diangkat. Jadi ada yang diangkat, yang di provinsi yang diangkat, dan ada juga yang di kabupaten kota yang diangkat. Di provinsi namanya DPRP diangkat dan di kota DPRK itu terpisah dari pemilihan umum. Ya, yang harus ditentukan, harus dibentuk tim selnya, dan itu yang di-wording oleh Mendagri dan Pak Mendagri untuk segera kita mempersiapkan, terutama dengan regulasinya
dalam bentuk peraturan gubernur, ya, mempersiapkan tadi MRP dan juga DPRP. Kalau di Induk sudah ada perdanya, di Papua Barat juga sudah ada perdanya, tapi ya kita yang DUB ini belum ada perdanya, makanya kita diminta untuk mempersiapkan peraturan gubernur terkait dengan tata cara pemberian MRP. Kemudian nanti kita harus membentuk tim seleksinya, ya, tim seleksi untuk DPRP yang diangkat dan juga termasuk tim seleksi untuk DPRK kabupaten kota yang diangkat. Ini yang penting. Selain itu juga ada beberapa aspek penting yang juga dilakukan bagaimana untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat kita, pertama kaitannya dengan SPM, pelayanan umum. Kedua, dan tadi juga kita sudah mendapatkan secara resmi dokumen RKPD ya, untuk DUB baru sudah diserahkan tadi kepada kami selaku PJ Gubernur Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah. Itu yang dibahas. Selain itu tadi juga setelah dalam diskusi yang panjang kita tadi bersepakat juga semua kepala daerah di Papua akan membutuhkan forum komunikasi. Formatnya itu diserahkan kepada 6 PJ Gubernur dan PLH Gubernur, ya, untuk merumuskan bagaimana format forum ini, apakah ada komunikasi atau asosiasi apapun namanya, tetapi intinya adalah forum itu untuk pertama menjadi ajang untuk silaturahmi di antara sesama kepala daerah karena kita mendapatkan amanah yang sama untuk memimpin dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kita juga bisa nanti bekerja sama, ya, terutama untuk tadi inflasi, ya, bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi kita. Ini butuh kerjasama dengan tidak hanya dalam satu wilayah provinsi, tapi juga dengan provinsi lain, provinsi yang ada di wilayah Papua. Kemudian juga yang ketiga ada aspek-aspek lain yang terkait dengan penjagaan pemerintahan dan pembangunan di Papua, terutama yang terkait juga dengan otonomi khusus. Jadi karena kepentingan kita di Papua ini hampir sama semua, maka tadi diharapkan forum ini nantinya akan menjadi semacam sarana untuk kita meningkatkan komunikasi yang konstruktif antara sesama kepala daerah di wilayah Papua pada umumnya, yaitu di tanah Papua. Itu kira-kira yang kita hasilkan dari ini, dan atas nama teman-teman semua kami menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada Pak Mendagri, Parlemen, dan semua yang sudah hadir, dan agenda ini akan kita jadikan sebagai agenda rutin. Ya, nanti apakah kita tiap 6 bulan atau tiap tahun kita akan melakukan rapor yang sama, nanti kita berpindah-pindah tempat. Hari ini tuan rumahnya adalah Provinsi Papua Barat Daya, nanti berikutnya di Provinsi Selatan atau di Provinsi Tengah atau di Provinsi Pegunungan, itu nanti diatur terutama oleh tadi forum bersama kita ini. PJ, satu lagi untuk